Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoi. Saya berada di kediaman Bapak Moses Woria, hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diangkat dari Ibrani pasal 13 ayat 5. Dan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan di saat ini, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di saat ini. Tolong kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap hati telinga kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami memperoleh sukacita oleh karena firman-Mu. Kami dikuatkan oleh firman-Mu untuk melangkah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia dengan berbagai tantangan dan persoalannya. Terima kasih Bapa di surga, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua memperoleh kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hari hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibrani pasal 13 pada baitnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang kelima dengan tema hiduplah berkecukupan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ditujukan untuk semua orang Kristen yang ada di perantauan, tapi juga ada yang ada di mana tempat. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Bagian kebenaran firman Tuhan melalui Ibrani 13 ini berbicara tentang sesuatu kebutuhan pokok manusia, yaitu uang, materi yang kita sangat butuhkan untuk kita gunakan, untuk kita memakainya, untuk keperluan kita sehari-hari. Kebutuhan kita akan uang sangatlah penting, tetapi menurut firman Allah, janganlah uang itu menjadi hamba, janganlah uang itu memperbudak kita, atau jangan materi kekayaan kita menjadi pemimpin kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu berarti selain uang, Tuhan juga mampu untuk menyiapkan segala berkat lain selain dari uang itu sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita dimampukan untuk akan mengelola segala talenta karunia yang ada pada kita untuk kebutuhan kehidupan kita setiap hari, dan bukan hanya karena uang saja. Memang uang itu penting, tetapi kadangkala juga uang itu mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa. Untuk itu firman Tuhan sekali lagi, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bagian ini menjelaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup hanya karena materi, kita tidak hidup hanya karena uang, tetapi kita bisa hidup karena anugerah Allah. Di sini ada jaminan Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah, pimpinan Allah, memberikan kita kekuatan, hikmat, akal budi untuk bagaimana mengelola semua berkat-berkat yang Allah anugerahkan kepada kita. Selain uang itu kita butuhkan, tetapi marilah kita gunakan uang itu sesuai dengan apa yang kita bisa kerjakan. Bagian firman Tuhan ini, sebab dengan itu kita yakin dan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bagian ini merupakan bagian kata-kata iman yang disampaikan oleh penulis Ibrani untuk memberikan kekuatan kepada setiap orang Kristen untuk tetap berharap, percaya dan berserah sungguh kepada Tuhan. Karena selain uang, tapi Tuhan juga memberikan skill, kemampuan, talenta, karunia yang lain untuk bisa menghidupkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita melayani Tuhan dengan suka hati. Marilah kita hidup dalam kemenangan Kristus dengan tidak menjadi hamba uang, tetapi bagaimana mengelola uang itu, bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan untuk mampu untuk melaksanakan segala tugas dan panggilan kita di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita bukan menjadi hamba uang, tetapi uang itu kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Semoga dengan bagian firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini, Tuhan akan menolong, memberkati, menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melangkah di dalam iman dan janji-janji Tuhan bahwa manusia hidup bukan karena uang saja, manusia hidup bukan karena materi saja, tetapi manusia hidup oleh karena anugerah dan kemurahan, kebesaran, kasih Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat sore untuk kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di saat ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, hamba-Mu bisa menyampaikan seberapa firman Allah untuk setiap kami yang mendengar. Biarlah lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dikuatkan. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini Bapa, kami sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan keseharian kami. Tetapi firman Allah juga menegur kami. Firman Allah mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi hamba uang. Tapi bagaimana kami mengelola keuangan, berkat, potensi diri kami yang Allah anugerahkan kepada kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman Allah, dan hamba berdoa bagi setiap pendengar yang mendengar kegiatan kami Klavos Malamoi di saat ini, biarlah diberkati Tuhan luar biasa, sehingga kami melangkah maju dengan iman, harap dan kasih, takut akan Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kepadamu kami mengucap syukur, kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian.